Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai Economic, Political, and Macroeconomic untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik. Kami kelompok 12 terdiri dari Dika Fanian Jarwati, Prava Resmanu Ara, dan Cahyani. Yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama, the non-politic of monetary policy. Yang kedua, political economic cycle. Yang ketiga, voting and the macroeconomy. Yang keempat, the political economy of exchange rates. Yang kelima, studi kasus. Kita membahas tentang the non-politicals of monetary policy. Kita terlebih dahulu mengenal sedikit makroekonomi politik atau ekonomi politik makro. Adalah subbidang ekonomi politik yang secara khusus berkaitan dengan kebijakan moneter dan moneter beberapa dekade terakhir. Ekonom dan ilmuwan politik secara teoritis membahas isu-isu seperti kerentanan institusi politik kebijakan moneter dalam memetakan solusi kelembagaan yang diusulkan dan menunjukkan secara empiris bahwa lembaga moneter membuat perbedaan dari waktu ke waktu dan lintas negara untuk kebijakan moneter dan kinerja ekonomi. Salah satu indikator bahwa dunia telah menjadi tempat yang lebih aman secara moneter adalah fakta bahwa uang dan bank sentral telah meninggalkan agenda politik domestik. Selanjutnya terdapat siklus hidup yang panjang sekitar 50 tahun. Siklus hidup yang pertama pada pilihan sosial terjadi pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Ketika pilihan sosial dimulai, praktik yang berlaku di bidang ekonomi adalah memperoleh pernyataan normatif tentang kebijakan ekonomi dengan memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial yang tunduk pada serangkaian kendala ekonomi. Namun, pada fungsi kesejahteraan sosial kemudian menjadi ketinggalan zaman di antara para ekonom. Yang kemudian selanjutnya terjadi siklus hidup yang kedua, yaitu pilihan publik dari tahun 1970-an sampai 1999-an. Pilihan publik sebagai perbandingan menggunakan teori ekonomi mikro dengan diarahkan untuk menemukan penjelasan politik atas perbedaan antara praktik teori ekonomi. Sebelum pilihan publik terjadi, ini ada keributan. Pendekatan yang berlawanan ini diilustrasikan dengan baik dengan mengacu pada pajak penghasilan. Kemudian, karena terjadi keributan dan pendekatan yang berlawanan pada pilihan publik, maka lahirlah siklus hidup yang ketiga, yaitu ekonomi politik dari tahun 1980-an hingga 2000-an. Ekonomi politik berbeda dari pilihan publik dengan mengambil pandangan yang seimbang dari kegagalan pasar dan pemerintah. Akibatnya mampu menyingkirkan citra pilihan publik sayap kanan. Karena ekonomi politik memperdagangkan keuntungan dan kerugian dari pasar yang tidak sempurna dan politik tidak sempurna, ia muncul dengan institusi yang lebih kompleks dan lebih fleksibel dibandingkan dengan pilihan publik. Kemudian terdapat vibrance and sophistication in macro political economy. Sama seperti program ekonomi politik yang lebih besar yang tidak hanya menangani kegagalan pemerintah tetapi juga kegagalan pasar. Ekonomi politik makro mengambil titik awalnya sebagai model kegagalan pasar, di mana menghasilkan bias inflasi yang kontraproduktif. Masalah konsistensi waktu dalam kebijakan moneter pertama kali dijelaskan oleh Van Kidland and Edward Prescott pada tahun 1977. Sebagai berikut, karena kontrak upah minimal tidak diperbarui secara terus-menerus, stimulus moneter dengan menurunkan upah real meningkatkan lapangan kerja dan output.
meningkatkan lapangan kerja dan output di atas tingkat yang akan diperoleh secara alami di pasar tenaga kerja. Maksudnya yaitu tanpa campur tangan pemerintah. Dengan demikian, memiliki intensif untuk mengambang. Sayangnya, pembuat upah memahami intensif ini dan membuat kenaikan inflasi ke dalam kontrak upah minimal mereka. Kemudian beralih ke model kerentanan politik kebijakan moneter. Ekonomi yang rentan secara politik karena ada dua alasan. Yang pertama, terdiri dari intensif untuk mendanai pengeluaran pemerintah dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Kedua, intensif untuk mengembangkan dan meningkatkan lapangan kerja dan output. Namun, pada dasarnya, argumen yang sama berlaku untuk kebijakan fiskal. Masalah konsistensi waktu dan siklus bisnis politik, oportunistik, dan partisan. Namun, tidak terfikirkan oleh pembuat kebijakan yang dipilih secara demokratis dengan menyerahkan kekuasaan untuk pajak. Dalam kebijakan moneter, ekonomi politik makro membuat hal yang tidak terpikirkan menjadi terpikirkan, dan lebih banyak lagi mengubahnya menjadi kebijakan konvensional. Ada permasalahan tentang total special interest gridlock. Salah satu tantangan yang menghadang adalah munculnya konflik distribusi antar generasi di negara maju dan negara berkembang. Di negara-negara maju, proporsi orang tua termasuk penduduk pensiunan semakin meningkat dibandingkan dengan proporsi orang muda termasuk penduduk yang bekerja. Redistribusi dari populasi pekerja muda yang menghasilkan PDB ke populasi pensiunan yang lebih tua dapat dilaksanakan melalui perpajakan. Misalnya, pemerintah mungkin meminta pekerja untuk membayar iuran jaminan sosial yang kemudian digunakan untuk mendanai pembayaran jaminan sosial kepada pensiunan. Tetapi jika ada terlalu sedikit pekerja yang menghasilkan PDB dan terlalu banyak pensiunan, tingkat perpajakan yang diperlukan untuk mempengaruhi redistribusi akan berakhir disita dan tidak layak secara ekonomi. Kebijakan moneter akan terseret ke dalam konflik distribusi ini. Di sisi politik, bagaimanapun, orang tua akan membentuk blok suara yang kuat, akan ada lebih banyak dari mereka. Tingkat partisipan mereka dalam pemilu jauh di atas rata-rata, karena mereka memiliki minat yang relatif homogen dibandingkan dengan populasi pekerja muda. Mereka relatif baik menginformasikan terutama tentang isu-isu yang mereka pedulikan, seperti jaminan sosial dan perawatan kesehatan. Dengan adanya kelompok kepentingan khusus yang ini bersatu dengan kuat, tampaknya sangat tidak mungkin bahwa sistem politik akan mampu mengingkari janji yang dibuat untuk orang tua dengan cara yang paling tidak berbahaya. Lebih mungkin demokrasi yang menua akan menanggapi ketegangan yang tidak mungkin terjadi antara sisi ekonomi dan politik bersamaan dengan menunda keputusan sulit dan tetap terperosok dalam kemacetan total kepentingan khusus. Dalam hal ini, kebijakan moneter harus tetap jauh dari tekanan politik yang kontraproduktif. Yang terdapat permasalahan lagi, the property of international institution. Pada kali ini, pada lingkup internasional, yang mana awal mula Perang Dunia Pertama, kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, dan di abad ke-20, Eropa Barat melakukan perdamaian. Dalam hal ini, terjadinya krisis keuangan internasional dan ada lebih banyak lagi yang bisa terjadi. Sebagian besar akan membutuhkan respon kebijakan moneter yang terkoordinasi. Maka dapat kita simpulkan dari dua masalah atau tantangan, yaitu special interest gridlock dan the property of international institution, kita dapat memahami bahwasanya kita harus memperkuat institusi domestik dan memikirkan kembali institusi internasional kita. Pembangunan institusi semacam itu membutuhkan basis penelitian.
ada kebutuhan mendesak untuk menggabungkan pilihan publik dengan makroekonomi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang lembaga moneter. Political economy cycles pemilihan umum dapat mengakibatkan siklus ekspansi dan kontraksi ekonomi yang mengikuti siklus pemilihan. Dalam beberapa kondisi, ikatan partisan menciptakan insentif bagi petahana atau incumbent dari berbagai pihak untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang berbeda. Nah, dalam political economy cycles ini ada yang dinamai dengan pola partisanering, di mana pola partisanering itu merupakan manipulasi kebijakan ekonomi untuk menguntungkan konstituen partisan, terbukti dalam siklus penekanan pada berbagai alat kebijakan ekonomi makro yang melacak pergeseran komposisi partisan pemerintah. Selanjutnya, electoral cycles. Nordhaus menunjukkan bagaimana pemegang kekuasaan dapat menggunakan kebijakan moneter untuk memanipulasi hubungan terbalik yang terkenal antara inflasi dan pengangguran. Itu dalam kurva Phillips untuk memenangkan suara dari pemilih yang masih tidak jelas. Model siklus pemilu Nordhaus ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pelaku ekonomi memiliki ekspektasi adaptif, di mana tingkat inflasi yang diharapkan didasarkan hanya pada inflasi masa lalu. Maka kurva Phillips memberikan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Augmentasi ekspektasi menyatakan bahwa hanya penyimpangan inflasi dari ekspektasi yang berasal dari pengalaman masa lalu yang akan menggerakkan tingkat pengangguran. Nah, salah satu implikasi dari pengaturan ini adalah bahwa pembuat kebijakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui manipulasi tingkat inflasi dalam jangka pendek tapi tidak dalam jangka panjang. Yang kedua, pemilih yang naif, di mana bahwa mereka ini menyukai petahana yang memimpin inflasi rendah dan lapangan pekerjaan atau pertumbuhan tinggi tanpa sepenuhnya menghargai hubungan ekonomi, dan bahwa mereka lebih mempertimbangkan hasil akhir dalam evaluasi retrospektif mereka. Nah, yang ketiga, petahana. Petahana ini mereka mengupayakan pemilihan kembali, mengendalikan kebijakan stimulasi kurva Phillips. Oleh karena itu, petahana ini melakukan kebijakan stimulator untuk meningkatkan hasil nyata pada periode pra-pemilu dan menjadi kontraksi pasca pemilu untuk memerangi inflasi yang terjadi dan mengakibatkan atau mempersiapkan diri untuk merangsang di pemilu berikutnya. Dalam electoral cycles ini juga terdapat Ramsey Rules atau aturan Ramsey yang menyatakan bahwa untuk pemilihan petahana memanipulasi dengan asumsi kebijakan memiliki manfaat ekonomi politik marginal yang menurun. Pemegang jabatan akan memanipulasi semua kebijakan dalam proporsi langsung dengan elastisitas manfaat bersih relatifnya. Sederhananya, petahana ini akan menggunakan semua alat kebijakan sebanding dengan efektivitas mereka dalam memenuhi tujuan pemilu. Selanjutnya, partisan cycles. Model Hotelling, Downs and Black 1929, 1957, dan 1958. Dalam persaingan dua partai, partai-partai ini akan bertemu dalam hal kebijakan pada pemilih median yang penting. Maka, pemilih mengharapkan kebijakan ekonomi semua pihak untuk mencerminkan kepentingan pemilihan ini. Salah satu contoh kasusnya, dari data politik ekonomi di seluruh sampel demokrasi Amerika Serikat dan OECD pasca perang, mereka menemukan bahwa data secara konsisten mendukung model RE atau Rational Expectation dan menunjukkan partisan yang kuat, di mana meskipun hanya sedikit pemilu yang terlihat, siklus dalam hasil ekonomi makro dan menyarankan efek kebijakan makroekonomi elektoral dalam partisan. Selanjutnya, perbedaan antara rational partisan theory dan non-RE. Dalam teori partisan non-RE, membuat kebijakan eksploitasi kurva Phillips yang stabil untuk menggeser hasil makroekonomi secara permanen. Nah, sedangkan dalam RPT, hanya kebijakan tak terduga yang menciptakan efek nyata. Jadi ketika kiri menang, inflasi naik. Tetapi jika hasil nyata naik,
hanya sejauh pemenang pemilu dan pergeseran kebijakan tak terduga. Voting dan makroekonomi. Semua sejarah politik menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan pemilih pada pemilihan umum bergantung atas keberhasilan kebijakan ekonominya. Dukungan rakyat untuk penguasa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pemilih merupakan aktor yang rasional, mementingkan diri sendiri, dan berorientasi pada masa depan. Tahun 1978, Ray Fair membuat artikel mengenai pemungutan suara untuk Presiden Amerika Serikat. Perilaku elektoral pemilih didorong oleh maksimalisasi utilitas masa depan dengan pilihan alternatif politik yang tersedia. Pemilih akan memilih kandidat penguasa yang memiliki kinerja memuaskan. Jika kinerja petahana dianggap memuaskan, maka suara akan diberikan kepada petahana. Namun jika tidak, maka pemilih akan memilih oposisi. Kinerja memuaskan diukur berdasarkan hasil ekonomi makro dengan tolak ukur dari hasil kinerja tahun terakhir. Tolak ukur ekonomi makro yang dapat dilihat adalah tingkat pertumbuhan pada tahun pemilihan, pendapatan real per kapita, dan indeks harga konsumen. Kemudian yang kita akan bahas yaitu the political economy of exchange rates atau ekonomi politik nilai tukar. Analisis ekonomi politik kebijakan mata uang telah difokuskan pada dua. Yang pertama adalah bersifat global, berkaitan dengan karakter sistem moneter internasional. Yang kedua bersifat nasional, berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentu terhadap nilai tukar. Keduanya saling berinteraksi. Kebijakan nasional terutama negara-negara besar berdampak pada sistem moneter internasional. Dengan cara yang sama, rezim moneter global mempengaruhi pilihan kebijakan nasional. Kemudian ada pembahasan the international political economy of exchange rates policy. Keuntungan kesejahteraan yang terkait dengan kolaborasi antar negara di ranah moneter internasional ada beberapa. Yang pertama, berkurangnya volatilitas mata uang hampir pasti meningkatkan perdagangan dan investasi internasional. Yang kedua, suku bunga tetap cenderung menstabilkan kondisi moneter domestik, sehingga stabilitas moneter internasional memperkuat stabilitas moneter domestik. Yang ketiga, nilai mata uang yang dapat diprediksi dapat mengurangi konflik perdagangan. Perubahan nilai mata uang yang cepat sering menyebabkan lonjakan impor, tekanan proteksionis, dan antagonisme komersial. Keuntungan bersama ini mungkin sulit diwujudkan karena membutuhkan pengorbanan nasional. Mendukung sistem kurs tetap mungkin memerlukan kebijakan penyesuaian yang menyakitkan untuk mempertahankan komitmen suatu negara terhadap nilai tukarnya. Pemerintah mungkin terpaksa menaikkan suku bunga ke tingkat yang tinggi untuk mempertahankan mata uang yang dinilai terlalu tinggi, dan konsekuensi ekonomi dan politik domestik dapat menyebabkan konflik mengenai distribusi biaya penyesuaian internasional. Terlepas dari pentingnya faktor-faktor internasional, kerjasama dan koordinasi moneter internasional bertumpu pada dasar kebijakan mata uang nasional yang tunduk pada serangkaian tekanan ekonomi politik. Ekonomi politik domestik dan kebijakan nilai tukar. Faktor-faktor politik di dalam negara menimbulkan dua tipe tekanan dasar dan kerjasama di lingkup internasional. Di satu sisi, kebijakan nilai tukar yang melibatkan trade-off berimplikasi terhadap distribusi domestik. Koordinasi atau kerjasama internasional mungkin tidak cukup mendapatkan dukungan oleh negara.
Di sisi lain, kebijakan nilai tukar memiliki implikasi elektoral. Nilai tukar adalah harga yang sangat penting sehingga politisi mungkin ingin memanipulasinya untuk tujuan memenangkan pemilihan, bukan untuk menstabilkan rezim internasional. Sangat mudah untuk membayangkan skenario di mana seorang politisi yang enggan untuk bergabung dengan suku bunga tetap rezim internasional. Karena itu berarti merampas dirinya dari alat untuk mempengaruhi ekonomi guna tujuan pemilu. Studi kasus kami mengambil dari politik anggaran, alokasi, dana bansos pra-pemilihan Presiden 2019 di Indonesia sebagai alat meningkatkan elektabilitas. Dalam studi kasus ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah peningkatan alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah pada waktu pra-pemilihan presiden berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas calon incumbent atau petahana dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan atau literatur untuk memperoleh data dan informasi. Maka didapatkan hasil bahwa penelitian ini menunjukkan alokasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Peningkatan belanja bansos secara bertahap dari 2016 sebesar 49,06 triliun menjadi 58,96 triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi 83,91 triliun pada tahun 2018. Anggaran untuk program sosial juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 10,5 triliun menjadi 14,09 triliun pada tahun 2017 dan semakin meningkat lagi pada 2018 dengan besaran 18,67 triliun. Meningkatnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas dari Jokowi sebagai kandidat petahana yang mencapai angka 50% lebih, unggul atas Prabowo yang kurang dari 40%. Ini menjadi indikasi bahwa program tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang pemilihan Presiden 2019. Maka dapat dikatakan, anggaran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk politik pork barrel di Indonesia dengan dijadikan sebagai suatu upaya politis dari incumbent melalui pengalokasian anggaran dalam program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas pada pemilihan berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik anggaran pada bantuan sosial menjadi salah satu isu strategis yang dapat dimanfaatkan oleh setiap incumbent guna meningkatkan elektabilitasnya pada periode pemilihan berikutnya.